The Art of War ditulis oleh seorang jenderal Tiongkok bernama Sun Tzu lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ia banyak dipuja karena nasihat praktisnya tentang peperangan. Pelajaran yang bisa dipetik dalam buku ini berlaku bagi siapa saja yang ingin menjadi leader yang baik. Setiap chapter fokus pada beberapa aspek perang yang berbeda, diikuti dengan praktek saran untuk memimpin secara efektif. Ada 3 elemen kesuksesan yang paling penting dalam pertempuran, yaitu kepemimpinan, strategi, dan taktik. 3 elemen ini sangatlah penting untuk mencapai kemenangan. Leadership atau kepemimpinan. Bab pertama fokus pada bagaimana caranya memimpin secara efektif. Tidak hanya dalam hal strategi dan taktik, tapi juga cara menanamkan keyakinan dan purpose kepada pengikutnya atau followers. Fokusnya di sini adalah untuk menjadi kuat dan percaya diri. Selain itu, juga peduli dan tanggung jawab atas kesejahteraan orang lain. Ada 5 kesalahan berbahaya yang dapat mempengaruhi seorang jenderal. 1. Kecerobohan yang mengarah pada kehancuran. 2. Pengecut yang mengarah pada penangkapan. 3. Temperamen atau cepat meluapkan amarah yang dipicu oleh hinaan. 4. Mengagungkan kehormatan yang mengarah pada rasa tidak tahu malu. 5. Perhatian berlebihan kepada anak buahnya yang mengarah pada kekhawatiran berlebihan terhadap dirinya sendiri yang pada akhirnya membuat dirinya sendiri kesulitan. Seperti yang dikutip dalam buku ini, regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys. Look upon them as your own beloved son, and they will stand by you even unto death. Arti bahasa Indonesianya, anggap prajuritmu sebagai anak-anakmu, dan mereka akan mengikuti ke lembah terdalam. Anggaplah mereka sebagai putra kesayanganmu, dan mereka akan mendukungmu bahkan sampai mati. Jenderal harus memimpin dengan memberi contoh, dan mereka harus menunjukkan perilaku dan sifat yang dapat membuat anak buahnya percaya padanya. Kemudian, ketika seorang pemimpin mengambil resiko atau membuat keputusan tanpa berpikir lebih jauh, kecerobohannya ini akan mempengaruhi semua orang yang berada di bawah komandonya dan bisa melemahkan otoritasnya. Prajurit mengharapkan pemimpin mereka menjaga mereka di jalan yang benar untuk menuju kemenangan dan menjauhkan mereka dari bahaya. Pemimpin yang takut membuat keputusan akan menyebarkan rasa keraguan dan ketakutan kepada pengikutnya. Ini akan menyebabkan kebingungan dan keresahan bagi pengikutnya. Menghindar dari mengambil keputusan adalah bentuk lain dari kecerobohan, karena tidak melakukan apa-apa sama bahayanya dengan melakukan sesuatu secara sembarangan. Ketika jenderal menunda keputusan untuk maju atau mundur, keraguan itu bisa berarti hidup atau mati, kalah atau menang. Pemimpin yang cepat marah dianggap tidak dapat mengendalikan diri, tidak dapat diprediksi, dan bahkan dianggap tidak stabil. Jika seorang pemimpin tidak memiliki pengendalian diri, maka anak buahnya akan meragukan kepemimpinannya dan sulit memahami arahnya. Semua pemimpin butuh anak buah inti yang bisa membantunya membuat strategi, perencanaan, dan untuk mendukung aspek-aspek lain sampai berhasil. Ketika anak buah inti ini takut berbicara, maka pemimpin akan kehilangan valuable input atau feedback hanya karena mereka takut tegur. Seorang pemimpin yang kuat harus memiliki rasa bangga dan martabat dalam diri mereka, anak buah mereka, dan tujuan mereka. Kebanggaan ini tidak boleh disamakan dengan kepentingan diri sendiri. Kebanggaan yang dimaksud adalah tentang upaya mensukseskan suatu misi dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bisa mensukseskannya. Pemimpin yang kuat cepat bereaksi terhadap serangan dari luar atau terhadap pertikaian internal dalam grup. Kebanggaan seperti inilah yang menjadi dasar atau fondasi untuk membentuk unit yang kohesif. Seorang pemimpin yang baik harus peduli terhadap pengikutnya, tetapi juga harus bisa memahami bahwa ada garis tipis antara peduli dan memperdayakan. Ketika seseorang
tahu bahwa jenderal mereka peduli terhadap mereka, mereka akan respect dan juga respect akan effort yang ingin dicapai. Sebaliknya, jika jenderal hanya menggunakan pasukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, maka pengikutnya akan kehilangan motivasi, kehilangan respect, dan berkurangnya komitmen. Saat seorang jenderal atau manajer belajar cara memimpin, ia harus belajar bagaimana menggunakan strategi. Dalam pertempuran, agar strategi menjadi efektif, diperlukan pengetahuan tentang musuh dan mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang mungkin terjadi. Strategi-strategi ini harus dirancang dengan baik untuk mengatasi segala potensi hambatan, tapi juga harus bisa fleksibel menghadapi hal yang rancu. Pertanyaan berikut perlu diperhitungkan dalam menyusun strategi. Pertama, tentara mana yang lebih kuat? Yang kedua, perwira dan prajurit mana yang lebih terlatih? Ketiga, siapakah dari kedua jenderal yang memiliki banyak kemampuan? Keempat, pasukan manakah yang teguh saat menerima penghargaan ataupun hukuman? Seperti yang di-quote dalam buku ini, "If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle." Pasukan tentara harus mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh mereka untuk bisa mendapatkan peluang kemenangan. Strategi kemenangan bisa ditentukan dengan pemahaman musuh. Apa mereka lebih kuat atau lemah? Kalau kita tahu kekuatan superior, taktik, dan kreativitas lawan kita dapat meminimalkan keunggulan mereka. Berhadapan langsung dengan pasukan yang lebih unggul, dibutuhkan kelicikan, persiapan ekstensif, dan kemampuan mengubah taktik dengan cepat. Ketika tentara dihadapkan dengan musuh yang memiliki pelatihan dan kepemimpinan yang unggul, strategi harus mencerminkan hal itu. Disinilah kreativitas dan metode alternatif harus digunakan untuk melemahkan keunggulan lawan. Seorang jenderal yang efektif tahu bagaimana membuat strategi yang baik dengan menggunakan teknik yang sudah terbukti berhasil. Selain itu, dia juga tahu bagaimana melakukan penyesuaian dan kapan harus menyimpang dari taktik tradisional. Mungkin salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki seorang jenderal adalah ketika mereka menerima kenyataan bahwa mereka kurang mampu atau tidak sepadan dengan jenderal lawannya. Bangga akan diri sendiri dan keinginan untuk tampil dan terkesan tak terkalahkan adalah sebuah kelemahan yang bisa menghalangi seorang jenderal untuk melihat kenyataan di lapangan dengan jelas. Dengan pemahaman tentang perbandingan antara mereka dengan musuhnya, seorang jenderal yang efektif dapat membuat strategi yang bisa men-tackle kelemahan musuhnya tersebut. Untuk menjaga misi agar tetap fokus, diperlukan disiplin. Disiplin juga diperlukan untuk menanamkan rasa group purpose. Mengetahui bagaimana seorang dihargai dan dihukum mengindikasikan tingkat kedisiplinan mereka. Jika musuh kita memberikan hukuman terlalu berat kepada pengikutnya atau tidak konsisten, kemungkinan besar pengikutnya akan menjadi kurang disiplin dalam komitmen mereka menjalani sebuah misi. Tentu saja, hal yang sama berlaku kepada pasukan jenderal itu sendiri. Ini adalah faktor penting yang harus diketahui agar dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan kelemahan lawan dengan membangun fokus strategi. Seperti yang di-quote dalam bukunya, "Engage people with what they expect. It is what they are able to discern and confirms their projections. It settles them into predictable pattern of response, occupying their minds while you wait for the extraordinary moment, that which they cannot anticipate."
Strategi terfokus pada apa yang harus dilakukan. Taktik fokus pada bagaimana melakukannya. Bahkan strategi terbaik pun akan gagal jika tidak dapat diterapkan dengan metode yang efektif. Mereka yang mengikuti seseorang dengan membabi buta akan membuatnya setia. Tapi mereka yang mengerti taktik dari sebuah strategi akan jauh lebih unggul. Taktik meliputi 1. Dalam perang, hindari apa yang menjadi kekuatan lawan dan serang di bagian yang paling lemah. 2. Siapapun yang pertama sampai di lapangan menunggu kedatangan musuh, kondisi mereka masih fresh untuk berperang. Namun, siapapun yang tiba setelahnya akan berperang kelelahan. Menghadapi lawan yang lebih kuat membutuhkan pemahaman tentang kelemahan mereka atau mengetahui kapan mereka sedang lengah. Ini dilakukan untuk meningkatkan peluang kemenangan. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa terlatihnya sebuah pasukan, mereka pasti memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan. Dengan menyerang kelemahan tersebut, peluang untuk sukses menjadi lebih besar, dan kesuksesannya tersebut bisa meningkatkan rasa percaya diri. Serangan seperti ini dapat meminimalkan keunggulan musuh dan perlahan-lahan dapat menetralisir kekuatan mereka. Seorang jenderal yang memimpin secara efektif menanamkan rasa percaya diri dan purpose pada anak buahnya. Ia juga mempersiapkan pasukannya untuk bisa berpikir dan bertindak dengan cepat. Dengan strategi dan taktik yang baik, seorang jenderal dan anak buahnya siap menyerang dengan cepat dan ganas. Dengan begitu, mereka yakin dengan pemimpinnya, yakin dengan strateginya, dan yakin bahwa mereka memiliki peluang terbaik untuk menang. Jenderal memahami pentingnya untuk tiba di medan perang terlebih dahulu. Ketika pasukan sampai ke medan perang sebelum melawannya, keuntungannya adalah mereka mampu mempersiapkan diri baik secara fisik maupun psikologis, apalagi di saat musuh datang dan sudah merasa kelelahan karena perjalanannya. Mereka harus menghadapi lawan yang siap dengan fisik yang optimal setelah beristirahat. Buku ini digunakan oleh beberapa pemimpin bisnis Asia modern untuk merumuskan strategi bisnis. Kehati-hatian dan perencanaan yang baik adalah dua kualitas yang ditekankan dalam buku ini. Pepatah seorang prajurit Tiongkok yang hidup lebih dari 2000 tahun lalu dapat membantu bisnis modern menjadi lebih sukses. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Cina, Xiangchang Ruzhang Chang. Terjemahan dalam bahasa Inggris adalah The marketplace is a battlefield. Atau dalam bahasa Indonesianya, pasar adalah medan perang. Beginilah cara orang Asia memandang kesuksesan atau kegagalan dalam dunia bisnis. Dari perspektif Asia, keberhasilan atau kegagalan bisnis keluarga secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan atau kegagalan perekonomian suatu bangsa mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, banyak orang Asia memperlakukan persaingan bisnis sebagai perang hidup atau mati. Banyak pelaku bisnis dari Barat, misalnya, telah mengamati bahwa orang Jepang melakukan bisnis seolah-olah mereka sedang berperang, menggunakan istilah waging business untuk menggambarkan intensitas kompetitif strategi bersaing Jepang. Karena pasar di mata orang Asia adalah pasar medan perang, strategi militer dianggap sangat berguna dalam memandu aktivitas bisnis. Banyak pemimpin Asia menggunakan strategi militer Tiongkok klasik. Banyak prinsip di balik strategi ini secara umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi militer dan bisnis. Kompetisi. Dalam bahasa Cina, kata strategi militer terdiri dari dua bagian. Bing artinya prajurit dan Fa artinya doktrin. Jika digabungkan, dapat diartikan sebagai seni perang. Banyak dari strategi klasik ditulis selama periode 772 sampai 221 sebelum Masehi. Karena ini adalah masa peperangan. Banyak filsuf Tiongkok terhebat seperti Konfusius, Mencius, Lao Tse, Zhuangzi, dan Han Feizu
hidup selama periode ini. Filosofi mereka meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada strategi militer Tiongkok klasik. Sun Tzu Bingfa, yang konon ditulis oleh Master Sun Tzu pada abad keempat sebelum Masehi, adalah buku strategi militer paling lengkap dan terkemuka yang bertahan hingga saat ini. Sampai saat ini, belum diketahui siapa pengarang biografinya. Namun, konon katanya adalah seorang dari kerajaan Qi yang sezaman dengan Konfusius. Sekitar tahun 512 sebelum Masehi, dia, Sun Tzu Bingfa, melakukan perjalanan ke kerajaan Wu dan diangkat menjadi jenderal. Dalam 30 tahun berikutnya, dia memenangkan banyak perang dan akhirnya membantu Wu mencapai semacam hegemoni dengan menggantikan kerajaan Jin yang saat itu masih hegemonik tradisional. Pada titik inilah, Sun Tzu Bingfa dianggap sebagai jenius dalam strategi militer. Seperti teks filosofis dan strategis lainnya, strategi Sun Tzu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Tao yang menekankan keterkaitan dan relativitas untuk segala sesuatu di dunia. Seperti salah satu kutipan pemikiran Tao, kisah terkenal kuda atas, kuda tengah, dan kuda lemah pada periode berperang tahun 476 sampai 221 sebelum Masehi mencontohkan keunggulan dialektika Tao. Sun Bin adalah ahli strategi yang melayani Jenderal Tian dari kerajaan Qi. Jenderal Tian memiliki hobi berpacu kuda dengan Pangeran Qi, seringkali mempertaruhkan uang dalam jumlah besar. Suatu hari, Jenderal Tian mendatangi Sun untuk meminta nasihat tentang kontes pacuan kuda yang akan berlangsung, yang tampaknya akan berakhir imbang. Latihan pun berlangsung. Kontes terdiri dari 3 balapan. Strategi tradisional untuk meraih kemenangan adalah mengadu kuda terbaik, menengah, dan terburuk. Begitu juga dengan kuda pemilik saingannya. Kuda terbaik dengan terbaik, buruk dengan buruk. Sun Bin menasehati Jenderal Tian untuk membalap kuda terburuknya melawan kuda terbaik saingannya, mengadu kuda terbaiknya melawan kuda tengah saingannya, dan akhirnya menggunakan kuda tengahnya untuk bersaing dengan kuda terburuk saingannya. Jenderal Tian mengikuti nasihat Sun. Setelah 1 kekalahan dan 2 kemenangan, Jenderal Tian dinyatakan sebagai pemenang akhir kontes. Sebagai ahli strategi yang baik, Sun Bin melihat gambaran yang lebih besar dan memahami bahwa tujuannya adalah memenangkan kontes, bukan setiap balapan. Cerita tersebut dengan jelas mengilustrasikan konsep Tao tentang keterkaitan dan relativitas yang menurutnya tidak ada hasil baik atau buruk yang mutlak di dunia. Seseorang harus selalu menggunakan kelebihannya dalam bersaing melawan kelemahan orang lain. Kisah perusahaan komputer Liangxiang menunjukkan bagaimana pemikiran strategi kuno telah mempengaruhi orang Cina dalam urusan komersial. Secara keseluruhan, komputer perusahaan Liangxiang bukanlah tandingan komputer Jepang, Amerika, atau bahkan Taiwan. Tetapi, perusahaan telah mengadopsi strategi untuk menjual komputer kelas menengahnya di pasar internasional kelas bawah. Karena biaya modal kelas menengah masih cukup rendah untuk memungkinkan perusahaan tetap kompetitif di kelas bawah. Perbandingan antara kompetisi, perusahaan, dan peperangan militer dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perusahaan dan tentara berjuang untuk posisi yang menguntungkan dengan mengalahkan pesaing mereka sambil mempertahankan diri. 2. Persaingan dan perang adalah kegiatan konfrontatif. 3. Organisasi harus terorganisir dengan baik dan dikelola dengan baik. 4. Organisasi dan perang membutuhkan strategi dan taktik. 5. Kepemimpinan tentara dan perusahaan memiliki pengaruh penting dalam pembentukan kesuksesan. 6. Keduanya membutuhkan orang-orang yang berkualitas tinggi dan berkomitmen. 7. Mereka berdua akan berhasil jika memiliki informasi. Prinsip strategi. Menurut pernyataan pembukaan karya Sun Tzu, perang adalah masalah yang sangat penting bagi negara, masalah hidup dan mati.
jalan menuju kelangsungan hidup atau kehancuran. Oleh karena itu, sangat penting untuk dipelajari secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya salah satu aspek dari prinsip strategi Sun Tzu, yaitu kehati-hatian dan perlunya perencanaan yang baik. Sebelum membuat keputusan untuk berperang, seseorang harus terlibat dalam perencanaan yang terperinci. Ini dimanifestasikan dalam banyak bagian dari tulisannya. Dengan perencanaan yang cermat dan terperinci, seseorang bisa menang. Dengan perencanaan yang ceroboh dan kurang detail, seseorang tidak bisa menang. Betapa kecilnya peluang kemenangan bagi orang yang tidak merencanakannya sama sekali. Dari cara perencanaan dilakukan sebelumnya, seseorang dapat memprediksi kemenangan atau kekalahan. Hal yang sama berlaku untuk persaingan bisnis, yang menyangkut kelangsungan hidup atau matinya perusahaan, dan nasib pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat di mana ia beroperasi. Oleh karena itu, perencanaan strategis yang cermat sangat penting. Sun Tzu pertama-tama menekankan pentingnya menghindari konflik berdarah sebanyak mungkin. Oleh karena itu, bentuk kemenangan tertinggi adalah menaklukkannya dengan strategi. Memenangkan pertempuran dengan bertarung bukanlah strategi yang baik. Menaklukkan musuh tanpa harus berperang adalah bentuk jabatan jenderal yang tertinggi dan paling mengagumkan. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus memahami gambaran keseluruhan situasi. Kenali musuhmu, kenali dirimu, dan kamu dapat melawan 100 pertempuran tanpa bahaya kekalahan. Ketika kamu tidak mengetahui musuh, tetapi mengenal diri kamu sendiri, peluang kamu untuk menang dan kalah akan sama. Jika kamu tidak mengenal musuh dan diri kamu sendiri, kamu pasti akan binasa dalam semua pertempuran. Kenali medannya, kenali cuacanya, dan kemenanganmu akan lengkap. Sun Tzu lebih lanjut menjelaskan perlunya menilai 7 elemen berikut. 1. Pengaruh moral penguasa. 2. Kemampuan umum. 3. Kondisi iklim dan medan. 4. Pelaksanaan hukum dan peraturan. 5. Kekuatan komparatif pasukan. 6. Pelatihan perwira dan tentara. 7. Penggunaan reward dan hukuman. Pengaruh moral. Dalam konteks perang, pengaruh moral ini mengacu pada prinsip berperang sebagai satu orang. Maksud Sun Tzu ini adalah bahwa para jenderal dan prajurit memiliki tujuan dan kesulitan yang sama. Untuk mencapai tujuan ini, Sun Tzu menekankan satu prinsip penting. Jika seorang jenderal memperlakukan tentaranya seperti anak kesayangannya sendiri, mereka akan mendukungnya sampai mati. Banyak jenderal Tiongkok memperhatikan nasihat ini. Shi Jinghuang, seorang jenderal di dinasti Ming, pernah berkata, meskipun tentara tidak terlalu pintar, mereka paling mudah digerakkan. Karena mayoritas tentara adalah petani, mereka dapat dengan mudah termotivasi dengan sedikit perhatian dari para jenderal mereka. Jenderal terkenal Yu Fei dari dinasti Song, misalnya, secara pribadi menyiapkan obat untuk para prajuritnya. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, manajer harus berusaha untuk merumuskan tujuan perusahaan bersama dengan semua karyawan. Sehingga, semua orang di perusahaan memandang diri mereka sebagai anggota kelompok yang menyeberangi sungai dengan perahu yang sama. Mereka kemungkinan besar akan menganggap urusan perusahaan sebagai urusan mereka sendiri dan bersedia melakukan pengorbanan pribadi bila diperlukan. Hanya dengan cara ini, perusahaan dapat bertahan dalam persaingan yang ketat dan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kompetitifnya. Seperti yang dikatakan Sun Tzu, dia yang barisannya bersatu dalam tujuan, pasti akan menang. Kemampuan jenderal. Seorang jenderal yang baik, menurut Sun Tzu, harus memiliki 5 kualitas penting: kebijaksanaan, ketulusan, kebajikan, keberanian, dan ketegasan. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengamati keadaan yang berubah dan bertindak sesuai dengan itu, dan kemampuan untuk membedakan dan menilai situasi. Ketulusan menyangkut kemampuan untuk memenangkan kepercayaan penuh dari bawahan. Kebajikan menyeratkan cinta yang mendalam untuk prajuritnya.
kemampuan untuk bersimpati dengan masalah mereka, dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan mereka. Keberanian menuntut seorang jenderal untuk berani, tegas, dan mampu meraih kemenangan dengan memanfaatkan peluang tanpa ragu-ragu. Ketegasan menyangkut kemampuan untuk menerapkan disiplin dan memberikan hukuman sehingga pasukan tidak berani melanggar perintah atau aturan. Setelah menjelaskan kualitas positif seorang jenderal, Sun Tzu juga membuat daftar 5 kualitas negatif yang harus dibuang oleh seorang jenderal untuk menghindari bencana, yaitu 1. Jika sembrono, dia bisa dibunuh. 2. Jika pengecut, dia bisa ditangkap. 3. Jika pemarah, dia dapat dengan mudah terprovokasi. 4. Jika peka terhadap kehormatan, dia dapat dengan mudah dihina. 5. Jika terlalu berbelas kasih kepada orang-orang, dia akan dengan mudah dilecehkan. Kualitas kepemimpinan yang diinginkan dan tidak diinginkan ini dapat digunakan untuk mengukur kepemimpinan perusahaan. Korporasi mirip dengan tentara secara organisasi. Seorang pemimpin yang kuat dan efisien sangat diperlukan untuk keberhasilan sebuah perusahaan. 5 kualitas positif kejeneralan Sun Tzu juga dibutuhkan oleh CEO. Sedangkan 5 kualitas negatif harus dihindari oleh CEO manapun. CEO yang baik dapat diharapkan memiliki kombinasi dari kualitas berikut. 1. Pengetahuan luas dengan kemampuan untuk mengidentifikasi tren dan peluang bisnis. 2. Kemampuan untuk membangun rasa saling percaya antara manajemen dan karyawan. 3. Kemampuan untuk mendelegasikan kekuasaan sambil mengetahui bagaimana mentolerir kesalahan bawahan yang tidak dapat dihindari. 4. Kebajikan yang memahami masalah bawahan dan peduli dengan kesejahteraan mereka. 5. Kasih sayang sederhana untuk menghindari gangguan hal-hal sepele. 6. Keberanian untuk mengambil keputusan yang berisiko, sementara tidak membuat keputusan yang terburu-buru atau sembrono. 7. Kemampuan untuk menggabungkan disiplin yang ketat, menjatuhkan hukuman dengan tegas dan adil. Sun Tzu menekankan kualitas dasar dan kultivasi seorang pemimpin militer, yakni kemampuan memimpin daripada latar belakang militer dan tekniknya. Menurut Sun Tzu, adalah urusan seorang jenderal untuk diam dan dengan demikian dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih mendalam, dan untuk tidak memihak dan jujur, dan dengan demikian menjaga manajemen yang baik. Persyaratan ini kontras dengan standar yang diterima secara umum tentang kemampuan pemimpin perusahaan di Barat, yang menekankan kemampuan khusus dan lahiriah di bidang-bidang seperti manufaktur, manajemen, keuangan, pemasaran, dan kreatif. Bagi banyak orang Tionghoa, latar belakang teknik seorang kandidat selalu dapat ditingkatkan melalui pelatihan, tetapi kualitas kepemimpinan tidak mudah diperoleh. Itulah mengapa orang Cina mengatakan bahwa lebih mudah mendapatkan pasukan besar dengan ribuan tentara daripada seorang jenderal atau pemimpin yang baik. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang buku ini, silahkan klik like. Dan kalau kamu ingin support channel ini karena suka dengan konten-konten tentang buku, motivasi, dan bisnis, silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.